Halo sobat-sobat prank, apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau sudah berikan kekuatan, kesehatan, dan juga aktivitas baru pada hari ini Tuhan. Sekarang pada malam hari ini juga kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong hati Tuhan agar pujian-pujian yang kami akan bawakan ini bisa menjadi berkat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami, haleluya amin. Teman-teman, ada semangat nggak untuk memuji nama Tuhan? Pasti ada dong. Mari kita mengangkat satu pujian. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Suara
mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Aliran sungaimu
Salam Sobat Prank GKY Balikpapan. Salam kenal, saya Lause Samuel dari GKY Kebayoran Baru. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk berbagi firman Tuhan untuk sobat sekalian. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan Sobat Prank di GKY Balikpapan, dan kami boleh mengenal akan kasih Tuhan di antara kami, meskipun hari ini kami tidak disatukan di dalam satu lokasi yang sama. Tapi kami bersyukur karena kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh diubahkan oleh firman-Mu, dan firman-Mu itu sungguh menjadi dasar kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Demi nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Di dalam usia remaja, pertemanan bukanlah hal yang asing tentunya. Betul ya? Kalau saya yakin, kalian pasti punya teman. Dan mungkin di antara kalian ada yang banyak sekali temannya. Nah, di saat pandemik seperti ini, bagaimana rasanya setelah 2 atau mungkin 3 bulan tidak berjumpa secara langsung dengan teman-teman kalian? Yes, beberapa di antara kalian pasti merasakan kangen dan ingin bertemu dengan mereka. Ya, sama. Lause juga merasa kangen ketemu dengan jemaat yang sudah kurang lebih 3 bulan tidak beribadah bersama di gedung gereja. Ya, biasanya saling menyapa, mendoakan di gereja, dan sekarang harus membatasi pertemuan secara langsung karena pandemi hari ini. Ya. Nah, hari ini Lause mau berbagi mengenai satu hal, yaitu ketika atau di saat kawan memukul. Ups, apa kalau Lause ngajarin berantem dengan teman? Tunggu dulu ya. Ayo kita sama-sama simak satu bagian firman Tuhan berikut ini sebelum kita membahas mengenai tema di saat kawan memukul. Ya, firman Tuhan yang Lause bagikan terambil dari Amsal 17 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sobat Prank, melalui ayat ini, ayo kita sama-sama renungkan bersama. Ya, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar dan mungkin tidak asing lagi dengan satu istilah BFF. Ya, betul. Ya, best friend forever. Nah, ya, istilah ini tentunya tidak jauh atau tidak asing dari telinga kalian. Ya, banyak yang mengupload foto dengan sahabat baiknya, bahkan kemudian memberikan caption BFF. Bahkan tidak sedikit pula ya dari anak-anak Tuhan yang kemudian ikut dan menuliskan captionnya dengan status ayat-ayat Alkitab tentang persahabatan. Ya, salah satunya yang tadi itu ya, Amsal 17 ayatnya yang ke-17 tadi ya. Nah, sudahkah sobat memiliki seorang sahabat? Ya, sore hari ini atau mungkin hari ini kita akan coba pelajari bersama-sama. Sahabat itu apa sih? Ya, tentunya sahabat adalah orang yang bisa kita ajak berbagi, baik di dalam keceriaan maupun juga di dalam kesedihan. Sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita. Sahabat yang selalu ada untuk kita dan menguatkan kita ketika kita ada dalam keadaan lemah. Namun, bagi seseorang atau sebagian orang ya yang tidak seberuntung dengan Sobat Prank sekalian yang punya sahabat atau punya teman, bahkan yang punya teman yang banyak sekali ya, ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil ya untuk didapatkan, dan sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Sebagian orang punya prinsip itu loh, atau punya pikiran semacam itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang punya pikiran seperti itu? Ada beberapa faktor, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu yang bernama sahabat. Nah, salah satunya yaitu mungkin pernah dikecewakan, pernah disakiti, atau mungkin pernah dikhianati oleh temannya, sehingga dia membuat barrier atau satu tembok supaya dia itu tidak tersakiti lagi.
dia masih trauma sehingga dia pikir tidak mungkin punya sahabat. Nah, bahkan ada pula yang berpikir seperti ini karena merasa dimanfaatkan. Ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan temannya. Ya, kalau penting dia cari temannya itu. Kalau kalau nggak butuh, ya kemudian melupakannya, tidak mengingatnya, ya. Telepon tidak, WhatsApp tidak, ya, atau menanyakan keadaan juga tidak. Ada mungkin pernah mengalami itu, merasa dimanfaatkan. Kalau temannya butuh, baru dia menghubungi. Kalau nggak butuh, dilupakan. Ya, ada yang merasakan seperti itu. Nah, di saat ini, seorang sahabat sejati, sekali lagi, sahabat sejati, itu sangat sulit ditemukan. Ya, mungkin salah satu alasannya yaitu adanya ketidakcocokan misalnya, ya. Kita berteman, nggak cocok, kemudian dia cari teman yang lain, begitu ya. Atau mungkin terlalu menetapkan standar yang terlalu tinggi mengenai sahabat, ya. Jadi kita punya standar yang tinggi, ya, saya maunya sahabat yang seperti ini nih, begitu ya. Yang orangnya seperti ini nih, begitu ya, terlalu tinggi. Bahkan terkadang sahabat menjadi sesuatu yang sensitif bagi beberapa orang untuk dibicarakan, ya. Jadi dia tidak mau, sudahlah, hidup untuk aku saja, atau ya yang penting aku bisa menjalani hidup ini. Jadi tidak mau punya sahabat karena beberapa hal itu. Nah, jika sobat prank saat ini sudah menemukan sahabat sejati, tentunya harus bersyukur kepada Tuhan dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati sahabatmu, karena relasi dengan sahabat itu dibangun di atas kepercayaan, ya, di atas saling percaya satu dengan yang lain. Kalau sudah tidak ada saling percaya, akan sulit, ya. Adanya rasa curiga, adanya mungkin tidak percaya lagi terhadap apa yang diceritakan. Terus kemudian kita juga nggak percaya kan, apalagi kalau misalnya kita cerita kepada seseorang, kemudian seseorang itu menceritakannya kepada orang lain. Nah, kita akan sulit sekali percaya kepada orang-orang dengan tipe demikian. Nah, sahabat adalah seseorang yang Tuhan berikan bagi kita, ya, tidak hanya di dalam suka, tetapi juga sahabat diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Ya, seseorang sahabat yang baik tidak hanya ada di saat kamu senang, ya, namun ia akan ada di dalam keadaan kamu waktu sedih, betul ya? Dan ia juga tentunya, kalau dia adalah seorang sahabat, ia akan menegurmu dengan kasih. Bahkan mau mengoreksi kamu demi kebaikan kamu tentunya. Ia ingin melihatmu maju bersama dengan dia, sehingga ia tidak akan membiarkanmu terjatuh begitu saja. Dan tidak akan segan untuk mengulurkan tangannya ketika kamu sedang dalam kesulitan. Ya, seorang sahabat adalah orang yang setia. Ya. Nah, sobat prank yang terkasih di dalam Tuhan, persahabatan yang terbentuk juga tanpa disadari dapat membentuk karakter kita, ya. Dengan siapa kita bersahabat, itu akan mempengaruhi diri kita, betul? Jadi kalau misalnya sobat itu bersahabat dengan orang yang baik, maka kamu akan hidup dengan baik juga. Tetapi sebaliknya, kalau sobat prank itu bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka sobat akan menjadi tidak baik pula seiring dengan berjalannya waktu. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan yang kita ikuti. Sobat, perhatikan. Ada jenis ikan, begitu ya. Ada ikan air tawar, ada ikan air laut, begitu ya. Nah, air laut berarti dia harus hidup di air yang asin, ya. Air yang mengandung kadar garam yang tinggi. Namun, ada beberapa orang yang bisa, sekali lagi, yang bisa membuat air yang biasanya hidup di laut untuk bisa hidup di air tawar. Bagaimana caranya? Ya, memang ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi, ikan yang ada di air laut itu, yang ditempatkan di akuarium, ya, sedikit demi sedikit, air yang di dalam akuarium ini kadar garamnya dikurangi. Jadi, air tawarnya semakin hari ditambah, semakin dikit. Nah, ikan ini lama-lama menyesuaikan diri. Yang tadinya itu dia hidup dengan kadar garam yang ada di laut yang tinggi. Nah, sekarang bisa hidup di air yang kadar garamnya berkurang.
Bahkan lama-lama mungkin ya, kalau sudah tahunan, dia mungkin bisa beradaptasi dengan apa? Dengan kondisi air yang tidak memerlukan kadar garam tinggi lagi, air tawar misalnya, bisa jadi ya kan. Nah, itu kan kalau kita belajar IPA begitu, ada yang namanya proses untuk beradaptasi, menyesuaikan. Ingat misalnya ada pelajaran mengenai burung yang di Galapagos misalnya ya, yang bagaimana paruhnya bisa menyesuaikan diri dengan bentuk makanan yang ada ya, macam begitu. Nah, kita kalau bersahabat dengan orang yang tidak baik tanpa kita sadari, kita juga lama-lama akan ngikutin ya, menyesuaikan diri. Dan sebaliknya, kalau kita bersahabat dengan orang yang baik, kita akan terus hidup di dalam kondisi yang baik. Nah, itu sahabat itu mempengaruhi perilaku kita, karakter kita lama-kelamaan. Sobat Prank, di dalam Alkitab, kita bisa melihat satu contoh persahabatan, yaitu antara Daud dan, betul, Yonatan. Persahabatan mereka adalah persahabatan yang Tuhan berkati. Dan mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Meskipun Saul, ayah Yonatan, ingat, hendak membunuh Daud, betul. Namun Yonatan tidak segan untuk membantu Daud. Bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Itulah seorang sahabat. Dan Alkitab pernah mencatatnya. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut lagi, karena kasihnya Yonatan kepada Daud, begitu ya, bahkan Yonatan mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud yang seharusnya itu merupakan miliknya. Nah, apakah persahabatan yang sedang Sobat Prank jalani sudah seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Saling mengasihi, dan tentunya Tuhan memberkati di dalam persahabatan yang ada. Sobat Prank, dalam Amsal 27 ayat 6 dikatakan demikian, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Menarik ya, di dalam Amsal 27 ayat 6 ini. Bahkan di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian, luka-luka orang yang mengasihi itulah yang membuktikan setia. Apa maksudnya? Kalau sahabat yang baik malah menimbulkan luka itu, tetapi luka itu adalah luka yang membuat sahabatnya lebih baik. Nah, tentunya kalimat memukul ini bukan dimengerti secara literal ya, memukul beneran begitu ya, bukan seperti itu. Tetapi memukul ini adalah mengingatkan ya, yang seperti tadi Lose sudah sampaikan, bahwa kalau sahabat yang baik adalah sahabat yang mau mengingatkan, menegur, jadi memperbaiki akan perilaku akan sahabatnya. Ya, ingat tadi diterjemahkan, luka-luka yang mengasihi itulah yang membuktikan dia setia. Jadi seorang sahabat yang setia adalah seorang yang menimbulkan luka-luka yang, dalam tanda kutip, luka-luka yang baik. Yaitu mau mengoreksi temannya, mau mengingatkan temannya kalau dia salah tentunya. Nah, memukul dapat diartikan suatu tindakan yang dapat membuat orang terluka, kan? Betul ya? Tetapi memukul dalam hal ini dapat juga kita mengerti dengan mengingatkan dengan keras. Seperti itu, sobat. Jika kawan memukulmu, mengingatkanmu dengan keras dalam hal ini, di saat engkau hendak berbuat dosa, dan mengingatkanmu di saat engkau berbuat dosa, ataupun mengingatkanmu setelah engkau berbuat dosa, ingatlah bahwa orang semacam ini adalah kawan yang sejati, sahabat yang baik buatmu. Tetapi sebaliknya, jika kawanmu membiarkanmu berbuat dosa, apalagi kalau dia mendukungmu berbuat dosa, ingatlah, dia bukan kawan yang sejati. Kawan yang sejati tidak hanya setia dalam suka dan duka, namun kawan sejati juga setia membawamu semakin mendekat kepada Tuhan dan semakin meninggalkan dosa-dosamu. Itu adalah kawan yang sejati di dalam kekristenan. Sobat Prank yang terkasih, jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah, sebetulnya sahabatmu itu mengasihimu. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu jika kamu berbuat kesalahan. Dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk diberikan masukan, ya. Jadi menjadi seorang sahabat
Harus siap memberi masukan, tetapi juga sebagai seorang sahabat harus siap diberikan sebuah masukan dari sahabatnya. Sobat Prank yang dikasih oleh Tuhan, jika kamu tidak mengasihi sahabatmu sendiri, bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang telah dibangun? Ingat, di dalam Amsal 17 ayat yang ke-9, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ini adalah firman yang indah yang menguatkan kita. Sebagai seorang sahabat, kita harus peduli dengan sahabat kita. Jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok seorang sahabat, berdoalah kepada Tuhan dan percayalah, pasti Tuhan akan memberikannya kepadamu. Namun jika pada saat ini Sobat Prank juga ada yang sudah menjalin sebuah persahabatan, maka hargailah persahabatan itu dan kasihilah sahabatmu. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Ketika persahabatan kalian diuji, tetap milikilah kasih itu. Sebab persahabatan yang sejati tidak akan lekang oleh waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan Sobat Prank di GKY Balikpapan. Kami boleh merasakan akan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menyediakan orang-orang yang baik, yang bisa menjadi sahabat kami, yang mengingatkan kami, yang menegur kami, mengoreksi kami, untuk kami tetap ada di jalan kebenaran firman-Mu, dan juga membawa kami untuk semakin meninggalkan dosa-dosa kami. Dan biarlah kami ya Tuhan, sebagai seorang sahabat juga, mengasihi sahabat kami. Kami terbuka untuk menerima teguran, tetapi kami juga akan memberikan akan hal-hal yang baik, membawa sahabat kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan kepekaan, dan juga tentunya dengan hikmat untuk boleh berbicara, berkata-kata dengan baik, dengan cara yang baik. Dan biarlah kami membawa orang-orang yang menjadi sahabat kami untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih, ini seluruh doa kami. Tuhan memberkati Sobat Prank yang ada di GKY Balikpapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lause Samuel Joko dari GKY Kebayoran Baru yang sudah boleh melayani kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Dan teman-teman, kita akan memberikan persembahan, dan kalian sudah tahu dengan scan barcode, dengan juga QR, dan serta juga melalui OVO ataupun juga melalui rekening atau GoPay kalian bisa transfer ya. Dan perhatikan di sini, Lause akan menginformasikan bahwa mulai minggu depan prank akan pindah di hari Jumat malam di jam 7:30 malam. Kalau jamnya tidak berubah di 7:30 malam, tetapi harinya pindah, yang biasanya malam Minggu, tapi kali ini Jumat malam Sabtu ya, di 7:30 malam. Ini mohon diperhatikan. Jadi nanti waktu malam Minggu kalian mungkin bisa saja terbuka linknya, oleh karena sudah dibuka nanti mulai dari malam Sabtu linknya untuk prank ini. Dan berikutnya minggu depan teman-teman harus perhatikan bahwa yang akan melayani nanti kembali Lause Richard yang ada di GKY Bali yang akan melayani kita. Baik, itu saja Warta Remaja. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami serahkan lagi hanya ke dalam tangan-Mu, memberkati setiap anak-anak dan semua teman-teman yang ada, biarlah dalam persiapan juga mereka untuk memasuki semester yang baru dan juga lingkungan yang baru, teman-teman yang baru. Kami yakini bahwa Tuhan tetap menolong kami, memberikan juga kesehatan kami semua serta keluarga kami, papa mama kami di dalam pekerjaan, agar sungguh Tuhan menjaga mereka dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semangat, kerinduan kami untuk tetap bersekutu, walaupun kami hanya bisa melihat melalui HP, laptop, ataupun juga melalui televisi yang ada. Tuhan berkati kami dan Tuhan tolong kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita angkat pujian refnya saja dari Bejanamu. Mengiringku
padamu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Sampai di sini persekutuan prank kita bertemu di hari Jumat malam di minggu depan. Tuhan berkati.